Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ina Winatul Jalillah dengan NIM 24020 dari kelas 2B Teknik Komputer. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang trigger pada minggu ini. Nah, di materi yang sudah kita pelajari itu kita ada latihan tentang materi ini. Yang pertama itu diperintahkan untuk membuat database. Kemudian di sini saya membuat database dengan nama idalmove. Kemudian di sini oke gitu ya. Sudah bisa jalan. Lalu lanjut ke yang selanjutnya. Kemudian saya di sini menggunakan database-nya. Yang kedua itu diperintahkan untuk menggunakan dua buah tabel bernama barang dan juga pembelian. Di sini ada tabel yang pertama. Ini dengan struktur yang sudah ditentukan dari materi latihannya. Ini untuk tabel yang pertama, kemudian di sini ada untuk tabel yang kedua. Nah, kemudian di selanjutnya di sini diminta saya mendeskripsi barangnya dulu. Nah, kemudian di sini diminta untuk masukkan data insert itu kepada saya masukkan barang di sini. Mohon maaf, di sini. Kemudian bisa gitu ya. Nah, kemudian di sini saya ada alter table pada pembelian. Kenapa di alter table pembelian? Itu untuk menambahkan foreign key-nya karena agar bisa tersambung gitu dengan antara tabel pembelian dan tabel barangnya. Nah, kemudian di sini setelah foreign key itu di sini berhasil ya, ada di sini. Kemudian saya ada insert untuk pembelian dan berhasil gitu ya. Nah, kemudian saya di sini untuk membuktikannya di sini ada select from barang. Kemudian saya ada select from tabel pembeliannya juga. Kemudian di latihan selanjutnya itu ada trigger, menggunakan trigger. Nah, trigger yang pertama ini diminta untuk membuat trigger increment stock before insert on barang for each row begin, set new dot stock sama dengan new dot stock plus 1. And di sini bisa ya. Kemudian kita coba menggunakan insert. Di sini dengan total atau jumlah gitu ya, atau stok gitu. Stoknya di sini ada, saya masukkan 5. Oke, di sini sudah. Nah, kemudian ketika saya men-select from barang, di sini stoknya itu ada 6 karena tadi itu di sini new stok itu di plus 1. Jadi di sininya sama dengan 6 begitu. Kemudian selanjutnya itu ada show triggers. Agak banyak ya. Saya coba-coba. Di sini sudah bisa gitu ya. Kenapa triggernya itu hanya ada satu? Karena di trigger yang pertama ini saya baru menggunakan satu trigger gitu. Kenapa triggernya ketika di show hanya ada satu? Nah, kemudian ada untuk menggunakan keyword alt, alt dan juga new. Nah, di sini menggunakan delimiter. Maaf. Nah, di sini. Nah, di keyword ini menggunakan new and kemudian query oke, berarti berhasil. Kemudian di sini mencoba untuk menggunakan trigger alt. Di sini menggunakan keyword alt, kemudian berhasil. Lalu selanjutnya itu ada menggunakan keyword alt new yang disatukan dalam satu situasi. Nah, di sini, oh mohon maaf, ada kesalahan. Nah, di sini, kemudian berhasil. Nah, sudah, mungkin itu saja untuk yang latihannya. Kemudian masuk pada tugas yang ada pada materi trigger ini. Di materi trigger ini di nomor 1 itu ada diminta untuk memodifikasi trigger insert pembelian untuk menambahkan fitur pemberian bonus. Nah, berarti di sini pertama-tama membuat create table bonus pemberian. Di sini. Mohon maaf. Ini.
Di sini kita membuat tabel bonus pembelian dulu. Nah, berhasil gitu ya. Kemudian saya menggunakan, mohon maaf Bang, eee, ini tuh agak banyak gitu ya percobaannya. Nah, menggunakan ini, tadinya oke, sudah benar gitu. Agak jauh. Nah, di sini ini saya menggunakan delimiter dengan syarat yang sudah ditentukan tadi gitu ya. Di sini clear oke. Nah, kemudian di sini saya menambahkan barang-barangnya gitu kan. Nah, ada insert, itu pembelian, di sini sudah oke. Kemudian saya menyelek form pembelian, where ID PAM-nya saya yang memerintahkan gitu, di sini sudah benar gitu ya. Kemudian di sini, nah, pada awalnya itu, di sini itu saya memiliki stok 500 gitu karena saya ada membelinya dengan jumlah pembeli itu ada 175, maka stoknya itu dikurangi, stok yang saya miliki itu dikurangi dengan 175, sehingga stok yang saya miliki itu sisa 315 gitu. Kemudian lanjut ke yang selanjutnya, di sini saya, diminta untuk membuat tabel pembayaran dengan field-nya itu ID pembayaran dan juga jumlah. Nah, di sini saya sudah membuat tabel pembayaran dengan ID bank, di sini dengan query-nya oke, bagus gitu. Kemudian di sini ada drop trigger yang sudah ada gitu untuk meminimalisir adanya error. Nah, kemudian di sini saya meng-insert trigger yaitu TR bayar barang, memakai before di sini, insert non pembelian, ya update barang di sini. Kemudian query-nya itu oke, tidak ada kesalahan apapun. Nah, kemudian di sini, ini mohon maaf ya, agak banyak error-nya. Nah, di sini itu saya sudah mencoba 2 kali, yang tadi itu saya mencoba before dan ternyata tetap error, kemudian yang kedua itu saya mencoba menggunakan after, ternyata saya error juga, ya kemudian saya mengambil jalan tengah yaitu dengan memisahkan keduanya, yaitu menghapus trigger-nya terlebih dahulu kemudian memisahkan, yaitu seperti ini. Jadi di delimiter yang pertama ini ada before, insert pembelian, di sini hanya sampai update barangnya saja, itu tidak sampai ke pintu pembayarannya. Di sini query-nya kemudian oke. Nah, di sini di delimiter yang kedua atau trigger yang kedua ini saya menggunakan after. After ini di mana untuk menginsert kepada pembayarannya, untuk menghindarinya. Ternyata setelah dicoba dan bisa, ini untuk, pembuktiannya sampai sini. Kemudian lanjut ke yang terakhir yaitu diminta untuk membuat tabel log pembelian dengan field waktu dan juga operasi. Kemudian mendefinisikan trigger di tabel pembelian untuk merekam operasi insert, update, dan juga delete select-nya itu. Nah, di sini, nah oke. Di sini saya membuat tabel log pembeliannya dahulu. Nah, di sini. Di sini kenapa sudah ada?
Udah ada. Oh, tadi saya membuat tabelnya itu setelah yang soal nomor 2 tadi. Nah, di sini karena kebanyakan error saya mohon maaf lupa gitu ya, Kang. Nah, kemudian untuk meminimalisir setelah itu karena di sini saya rasa sudah ada gitu, kemudian di sini saya menggunakan drop trigger untuk log insert, log update, dan juga log delete-nya. Kemudian saya membuatnya satu per satu lagi untuk menghindari adanya error gitu. Nah, di sini yang pertama itu ada log insert, menggunakan after bisa jalan. Nah, kemudian yang kedua itu ada log update, sini bisa juga. Kemudian di sini ada log delete, ini itu juga bisa. Nah, kemudian setelah itu kita uji coba untuk men-select dari tabel log pembeliannya. Kenapa di sini empty set? Karena, saya belum menambahkan apapun kepada tabel log pembeliannya. Kemudian di sini saya menambahkan insert, ini juga insert di sini sebagai uji cobanya juga. Nah, di sini ada insert untuk pembeliannya, yaitu dengan struktur yang sudah ada, dengan values-nya, kemudian oke, di sini sintaksnya tidak ada yang salah. Nah, untuk pembuktiannya, di sini saya menggunakan select from log pembelian, kemudian ini di sini terbukti bahwa sudah benar gitu. Kemudian ada uji coba update pembelian, di sini saya sudah menambahkan update-nya, kemudian di sini ada untuk pembuktiannya. Nah, kemudian yang terakhir ini ada delete, dan ini untuk pembuktiannya. Oke, mungkin itu saja, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan untuk segala jika kurang jelas mohon maaf ya, Kang, karena banyak error-nya dan belum saya rapihkan gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.